Ulang beta Anda. Iya, ulang aja, Ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 3 komunikasi dalam organisasi dan bab 4 komunikasi bisnis lintas budaya. Yang sekarang ditampilkan yaitu bab 3 komunikasi dalam organisasi. Anggota dari kelompok 2 yaitu ada Indah Nuraini, Nur Fadilah, dan Trana Yudo. Slide pertama akan dibacakan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah, silakan. Hubungan komunikasi yang terjalin baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan, atau antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, merupakan salah satu kunci keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Peran manajerial yang pertama ada peran antar pribadi, yang kedua peran informasional, yang ketiga peran keputusan. Selanjutnya, kegiatan pertukaran informasi. Berikut beberapa kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi. Yang pertama ada menetapkan tujuan, yang kedua membuat dan melaksanakan keputusan, ketiga mengukur prestasi kerja, yang keempat merekrut dan mengembangkan staf, yang kelima pelayanan pelanggan, yang keenam negosiasi dengan pemasok, yang selanjutnya memproduksi produk, dan yang terakhir berinteraksi dengan peraturan yang ada. Pola komunikasi, saluran komunikasi formal. Yang pertama ada komunikasi dari atas ke bawah, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Yang kedua ada komunikasi dari bawah ke atas, itu pesan yang disampaikan mula-mula berasal dari para karyawan yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi, yaitu ke bagian pabrik, ke manajer produksi, dan akhirnya ke manajerial umum. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, itu adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi pada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Ada komunikasi diagonal, melibatkan komunikasi antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Contohnya komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, dan antara manajer keuangan dengan bagian penelitian. Ada keterbatasan komunikasi formal. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar, namun dampak saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individual maupun perusahaan. Dilihat dari sudut pandang individual, komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Saluran komunikasi informal itu orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memedulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan dapat berkomunikasi secara luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Trana Yudo. Selanjutnya, cara mengelola komunikasi. Yang pertama yaitu
penanganan pesan-pesan rutin. Seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan. Yang kedua, instruksi yang jelas. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Dan yang keempat, melatih petugas. Terus yang selanjutnya itu penenangan kritis komunikasi. Terus selanjutnya. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Di samping itu, keterampilan komunikasi, kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara adalah sangat penting dan utama para manajer suatu perusahaan. Keterampilan Anda dalam berkomunikasi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Anda dalam dunia bisnis. Berbagai khusus keterampilan khususnya yang diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah yang pertama membaca, yang kedua mendengar, yang ketiga membuat percakapan menarik, yang keempat melakukan wawancara, yang kelima berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, yang keenam berpidato dengan berprestasi, yang ketujuh menulis surat, memo, dan laporan. Ya, barusan adalah presentasi dari bab 3. Selanjutnya kami akan mempresentasikan bab 4, komunikasi bisnis lintas budaya. Ya, pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui lisan maupun tulisan. Dengan semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting artinya. Memahami budaya dan perbedaannya. Definisi budaya, menurut Lehman, Himstreet, dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Menurut Wolf dan Thiel, budaya adalah sistem sharing atas simbol-simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Dalam hal ini, semua anggota dalam budaya memiliki asumsi-asumsi tersebut. Menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar pengetahuan,
moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Komponen budaya, menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, baik atau buruk, diterima atau ditolak, norma-norma, tertulis dan tidak tertulis, simbol-simbol, warna logo suatu perusahaan, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Mitchell, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Tingkatan budaya, yang pertama formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi satu kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Informal, pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, atau digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Mengenal perbedaan budaya, aspek-aspeknya yaitu nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Belajar tentang budaya. Belajar bahasa, Anda juga harus membaca buku dan artikel tentang budaya asing tersebut, dan selanjutnya menanyakan secara langsung kepada mitra bisnis Anda. Usahakan agar Anda berkonsentrasi belajar pada masalah-masalah yang berkaitan dengan sejarah budaya, agama, politik, nilai-nilai, dan adat istiadat. Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. Negosiasi lintas budaya. Moran, Stah, dan Boyer Internasional, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan lintas budaya, cross-cultural training, membedakan budaya dalam dua kelompok, yaitu budaya permukaan, surface culture, seperti makanan, liburan, gaya hidup, dan budaya tinggi, deep culture, yang terdiri atas sikap dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Contoh komunikasi bisnis lintas budaya. Di Spanyol, orang berjabat tangan paling lama antara 5 sampai dengan 7 ayunan. Melepas jabat tangan segera dapat diartikan sebagai suatu bentuk penolakan. Di Prancis, orang berjabat tangan cukup dengan hanya sekali ayunan atau gerakan. Jangan memberi hadiah minuman-minuman beralkohol di negara-negara Arab. Di Pakistan atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, jangan heran kalau di tengah-tengah suatu pertemuan bisnis, mereka minta izin keluar untuk menunaikan ibadah sholat, karena setiap Muslim wajib sholat 5 kali sehari.
Anda dianggap menghina tuan rumah jika Anda menolak tawaran makanan, minuman, atau setiap bentuk kebaikan di negara-negara Arab. Namun, Anda juga jangan cepat-cepat menerima segala bentuk tawaran tersebut. Kalau mau menolak suatu tawaran, tolaklah dengan cara yang sopan. Demikian presentasi dari kami. Suaranya hilang dah. Tadi pas presentasi ada nggak suaranya? Ada. Tadi doang. Ada. Oh, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ayo guys, waktunya 10 menit lagi. Ini aku mau nanya yang Mbak Andika Dewi Maharani izin bertanya. Yang di komunikasi dalam organisasi tuh kan ada yang tadi cara mengelola komunikasi. Nah, di penanganan krisis komunikasi itu yang kayak gimana ya tadi belum dijelasin secara rincinya. Apa sih? Oh iya. Sebentar, Pak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Andika Dewi Maharani. Maksud dari penanganan krisis komunikasi yaitu kan biasanya dalam berkomunikasi itu ada krisis atau semacam gangguan atau semacam kendala seperti itu. Nah, bagaimana menangani hal tersebut? Tadi kurang lebih sama yang jawaban dari kelompok 1 itu agar menghindari kendala tersebut yaitu sampaikan dengan jelas apa yang ingin Anda sampaikan, pastikan lawan bicara Anda mendengar dan menyimak, lalu jika sudah menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, mintalah lawan bicara Anda atau lawan bicara Anda mengkonfirmasi atau bertanya tentang apa yang Anda sampaikan. Jadi tidak ada kesalahpahaman atau kendala seperti itu. Barangkali Nur Fadilah ingin menambahkan, silakan. Tapi udah cukup dah penjelasan kamu juga. Udah mengerti. Oke. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, satu lagi. Gimana kalau nggak ada, ditutup aja, Tah? Masa cuma satu? Ya, minimal 2 kan. Kalau nggak menambahkan mungkin. Gimana dah? Tutup aja, Tah. Bentar. Ya sudah, sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf tadi banyak kendala, lama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya,